Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan like dan subscribe dulu yuk, biar pahala terus mengalir lewat konten ini. Yang ketik amin, semoga Allah kabulkan semua doa-doamu hari ini. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir, di antara miliaran tempat di muka bumi ini, adakah tempat-tempat yang secara khusus dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata, jawabannya ada. Ini bukan soal tempat yang angker atau seram, tapi tempat di mana kemaksiatan dan kesyirikan merajalela. Tempat yang melalaikan manusia dari mengingat penciptanya. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas 5 tempat yang dibenci Allah. Dan yang mengejutkan, salah satunya konon berada di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Semoga ini menjadi pengingat dan pelajaran berharga bagi kita semua. Tempat pertama yang sangat dibenci Allah adalah pasar. Mungkin kita kaget. Kenapa pasar? Bukankah di sana kita mencari rezeki yang halal? Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kenapa pasar dibenci? Karena di sanalah sering terjadi berbagai macam kemungkaran, sumpah palsu demi melariskan dagangan, praktek riba yang tersembunyi, timbangan yang dikurangi, persaingan tidak sehat, ghibah, fitnah, hingga lalai dari salat karena sibuk berdagang. Pasar menjadi arena di mana hawa nafsu duniawi seringkali mengalahkan ketakwaan. Tentu, ini bukan berarti kita dilarang ke pasar. Sama sekali tidak. Ini adalah pengingat agar saat kita berada di pasar, kita harus ekstra menjaga hati, lisan, dan perbuatan kita. Jaga kejujuran dalam berdagang, hindari sumpah palsu, dan segeralah tunaikan syalat ketika waktunya tiba. Jadikan pasar sebagai ladang amal, bukan ladang dosa. Tempat kedua adalah tempat-tempat perjudian. Baik itu kasino megah di kota-kota besar, arena sabung ayam di pedesaan, hingga situs judi online yang kini marak di genggaman kita. Allah dengan tegas mengharamkan judi dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Maidah ayat ke-90, judi bukan hanya soal untung dan rugi materi. Ia merusak akal sehat, menimbulkan permusuhan dan kebencian antar sesama, membuat orang malas bekerja, dan yang paling parah, melalaikan dari mengingat Allah dan salat. Berapa banyak rumah tangga hancur, hutang menumpuk, dan kejahatan terjadi akibat kecanduan judi. Tempat-tempat ini menjadi sarang setan yang menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran dunia dan akhirat. Maka, jauhilah sejauh-jauhnya segala bentuk perjudian. Sekecil apapun itu, jangan pernah coba-coba, karena sekali terjerat, akan sangat sulit untuk lepas. Selanjutnya, tempat ketiga yang dibenci Allah adalah tempat-tempat pelacuran dan perzinaan. Tempat ini jelas merupakan pusat kemaksiatan dan perbuatan keji yang dilaknat Allah. Baik itu lokalisasi, klub malam yang menyediakan layanan esek-esek, hotel-hotel yang memfasilitasi perzinaan, hingga aplikasi kencan yang disalahgunakan untuk maksiat. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perhatikan kata-katanya, mendekati saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Zina merusak nasab, menyebarkan penyakit, menghancurkan kehormatan diri dan keluarga, serta mendatangkan murka Allah yang amat dahsyat. Tempat-tempat ini adalah lembah kenistaan yang harus kita hindari, dan kita perangi keberadaannya di lingkungan kita dengan cara yang bijak, sesuai syariat. Tempat keempat adalah tempat penyembahan berhala atau tempat kesyirikan. Ini adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah jika seseorang meninggal dalam keadaan belum bertaubat darinya. Tempat-tempat ini bisa berupa kuil-kuil penyembahan patung, tempat pesugihan di gunung atau gua, makam-makam keramat yang dijadikan tempat meminta-minta selain kepada Allah, atau bahkan tempat-tempat modern di mana manusia mendewakan materi, jabatan, atau popularitas hingga melupakan Allah. Syirik adalah menyamakan sesuatu dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan naya, seperti dalam beribadah, berdoa, dan meminta pertolongan. Sejarah para nabi, dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad, adalah sejarah perjuangan memberantas kesyirikan. Maka, menjadi kewajiban kita untuk menjaga kemurnian tauhid kita
dan menjauhkan diri dari segala bentuk dan tempat yang berbau kesyirikan. Sekarang, kita sampai pada poin kelima yang mungkin paling membuat kita penasaran. Tempat kelima yang dibenci Allah, yang konon salah satunya ada di Indonesia. Tempat ini adalah Laut Merah, atau dalam bahasa Arab disebut Bahrul Ahmar. Mengapa Laut Merah? Karena di sanalah Allah menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan. Laut Merah menjadi saksi bisu azab Allah yang ditimpakan kepada puncak kesombongan dan kekufuran manusia. Tempat ini menjadi simbol kemenangan kebenaran atas kebatilan. Ketika Nabi Musa dan para pengikutnya melintasi Laut Merah, mereka melakukannya dengan penuh rasa syukur. Namun, bagi kita, tempat ini menjadi pengingat akan akhir yang mengerikan bagi mereka yang menentang Allah. Lalu, di mana kaitannya dengan Indonesia? Konon, salah satu tempat yang juga menjadi saksi bisu azab Allah di masa lalu adalah sebuah danau di Sumatera Utara. Ya, Danau Toba, menurut beberapa ahli geologi dan peneliti, letusan supervulkan Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu adalah salah satu bencana alam terdahsyat dalam sejarah bumi. Letusan ini menyebabkan perubahan iklim global yang drastis dan hampir memusnahkan populasi manusia saat itu. Beberapa tafsir kontemporer mengaitkan peristiwa ini dengan azab yang ditimpakan kepada kaum durhaka di masa lalu. Meskipun tentu ini masih dalam ranah interpretasi dan penelitian. Terlepas dari benar atau tidaknya kaitan tersebut, Danau Toba yang indah itu bisa menjadi pengingat bagi kita tentang betapa dahsyatnya kuasa Allah. Keindahan yang kita lihat hari ini adalah sisa dari sebuah peristiwa mengerikan yang menjadi pelajaran bagi umat manusia. Tempat yang menjadi lokasi azab Allah adalah tempat yang hendaknya kita ambil pelajarannya, bukan untuk berfoya-foya dan melupakannya. Saudara-saudariku, mengenal tempat-tempat yang dibenci Allah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai sebuah muhasabah atau introspeksi diri. Apakah kita sering berada di tempat-tempat itu? Atau lebih parah lagi, apakah kita termasuk orang yang meramaikan dan mendukung keberadaan tempat-tempat maksiat tersebut? Mari kita perbanyak langkah kita menuju masjid, tempat yang paling dicintai Allah. Mari kita isi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepadanya. Jauhilah pasar-pasar fitnah, arena judi, lembah kenistaan, dan pusat-pusat kesyirikan. Dan saat kita mengunjungi tempat-tempat yang menjadi saksi sejarah azab Allah, seperti Laut Merah, atau mungkin Danau Toba, jadikan itu sebagai momen untuk merenung dan memperkuat iman kita kepada kebesaran dan kekuasaan Allah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari tempat-tempat yang dimurkainya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga video ini membawa manfaat dan menjadi pengingat kebaikan bagi kita semua. Jangan lupa untuk bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.